الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di masaku, di zamanku, dan seterusnya yang telah zaman Rasulullah, dan seterusnya zaman selanjutnya. Intinya zaman Rasulullah dan sahabat itu terbaik. Seterusnya zaman tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang berjumpa dan bertemu dengan sahabat Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah zaman yang ketiga. Bukan berarti kalau kita berkata dari hadis Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang ada di zamanku, bukan berarti tidak ada permasalahan. Malah di zaman Rasulullah SAW sendiri ada orang munafik yang sudah dihukum oleh Allah mereka sebagai ahlun nar. Tapi yang maksudnya Rasulullah SAW dibandingkan manusia yang baik, yang bertakwa, yang salih, yang beramal salih di zaman Rasulullah dan mereka yang sesudah zaman Rasulullah, jelas yang lebih baik di zaman Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah sendiri sebagai pemimpin, sebagai nabi umat ini, sebagai orang-orang yang membawa rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini semuanya merubahkan sebuah pelajaran buat kita semua. Bagaimana keadaan dan kondisi kita akan Allah Subhanahu wa taala menwujudkan pemimpin untuk kita. Aslih ma bainaka wa bainallah yuslihullahu laka ma bainaka wa bainan nas. Berbaikilah keadaanmu terhadap Allah, akan Allah berbaiki keadaanmu terhadap seluruh manusia. Artinya kalau kita mengharapkan kehidupan kita menjadi semuanya baik, pemimpin baik, urusan negara kita dan undang-undang baik, kita juga sendiri dalam rumah tangga baik, tidak terlepas dari ajaran Quran dan Sunnah. Sepanjang sejarah terbukti sebagaimana manusia yang berdekat kepada agama Islam, menghormati agama Islam dan membawa nama Islam itu bukan hanya sebatas nama. Yang kita sekarang melihat kondisi dunia ini, bukan hanya Indonesia, di mana-mana ada KTP Islam. La ya'rifuna minal islami illa ismah wa minal mushafi illa rasmah. Mereka tidak mengetahui dari Islam kecuali nama, dan tidak mengetahui dari Quran kecuali tulisan. Jadi kalau kita melihat sebuah tulisan, kita boleh tahu, oh ini tulisan Quran, itu bukan tulisan Quran. Seperti itu keadaan kita sekarang. Artinya tidak mengenal Al-Quran sebagai budiman kehidupan kita. Kita tidak mengenal Al-Quran sebagai membawakan kebahagiaan kita. Kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin kita dalam hidup dunia dan akhirat. Malah sekarang kita melihat keadaan umat itu malah lebih parah, na'udzubillah. Banyak orang tidak membaca kitabullah, malah tidak mengenal kitabullah, seolah-olah kitabullah itu hanya dipakai untuk orang meninggal. Saya pernah masuk sebuah kampung, sebuah tempat, saya mendengar suara Al-Quran dari sebuah rumah. Saya alhamdulillah senang sekali. Saya bilang terima kasih Allah ada suara Al-Quran dari sebuah rumah. Biasanya dari masjid-masjid saja. Kata teman saya, Ustaz jangan salah faham, ini ada orang meninggal. Jadi seolah-olah Al-Quran itu dikenal pas ada orang meninggal. Padahal kondisi masyarakat khususnya Indonesia sekarang, bagaimana supaya menjadikan Indonesia makmur, mendapatkan pemimpin yang adil, ini sebenarnya tergantung di tangan kita. Kita mau apa? Kita mau apa? Mau pemimpin adil? Mau pemimpin yang jujur? Mau pemimpin yang amanat? Mau dihormati negeri kita di mana saja berada? Kita harus menjadi manusia yang adil.
kita harus menjadi manusia yang jujur. Kita harus menjadi manusia yang ikhlas. Dan kita harus menjadi manusia yang sabar. Kita jadi contoh baik, Allah akan memberikan yang terbaik dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-kata yang lurus dan baik. Setiap hari kita baca dalam salat fardu kita Al-Fatihah, betul enggak? Kalau kita menhayati dan mempraktik Al-Fatihah dalam kehidupan kita itu, saya yakin Indonesia akan menjadi makmur. Amin. Ihdinas siratal. Setiap hari dalam salat fardu 17 kali kita memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita memohon petunjuk yang lurus harus ada usaha. Harus ada kerja keras mencari jalan yang lurus itu di mana. Dan menurut siapa jalan yang lurus? Bertanya kepada ulama, para asatiz, para kiai, para habaib yang mensinari kehidupan kita, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Agar kita membaca Al-Fatihah bukan hanya sebatas baca dan memohon. Harus kita benar-benar lahir dan batin dan ikhlas, kita bekerja keras mencari hidayah. Karena suatu nikmatan yang amat besar dan tinggi yang harus kita semua memilikinya adalah nikmat hidayah. Para nabi dan rasul memohon hidayah. Para awliya dan salihin memohon hidayah. Para ulama dan fuqaha memohon hidayah. Dan semua orang-orang sangat memerlukan hidayah. Hidayah adalah petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan hanya petunjuk kepada jalan yang lurus dalam hal agama. Kita memohon petunjuk pada jalan yang lurus di agama, di politik, di sosial, di ekonomi, dalam rumah tangga, dalam mendidikan anak, dalam belajaran dan ujian. Semuanya kita meminta petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana boleh kita mengetahui rahasia dan keberkahan suratul Fatihah ini? Dengan ilmu. Belajaran ilmu, menaikkan kualitas ilmu kita. Ada seorang datang ke rumah saya. Cuba lihat jamaah sekalian, bagaimana batas keilmuan kita. Sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh umat Islam di mana saja, terutama di Indonesia, karena dari segi ilmu kita kepada Allah sangat berkurang. Malah Rasulullah pernah bersabda di hadis yang sahih, salah satu tanda besar akhir zaman, ini termasuk akhir zaman. Salah satu tanda adalah banyak umatku akan mengenal Islam hanya satu kalimat syahadat dan dia kerjakan salat. Kalau ditanya apa itu kalimat syahadat dan apa itu salat, dia akan jawab, saya pernah mendengar orang tua saya mengucapkan kalimat itu dan saya pernah melihat orang tua saya laksanakan salat. Seolah-olah artinya dia tidak akan mengetahui apa-apa dari isi Islam kecuali apa yang dia lihat. Bukan belajar, dia lihat apa yang dilaksanakan oleh orang tuanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sangat diperlukan untuk memperbaiki kehidupan kita adalah ilmu nafi'. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Harus kita banyak belajar.
banyak belajar Quran, banyak belajar sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat, bagaimana kita juga sabar menghadapi cubaan dan ujian. Dari sisi ilmu dan cahaya nurani ilmu kita kepada Allah dan kepada agama, banyak hal kita akan mampu menatasinya dan menyelesaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ada satu cerita terjadi di zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang ibu dan anaknya. Mereka memiliki sebuah usaha jual susu. Kata ibunya, karena dalam kondisi ekonominya kurang terlalu terganggu, dan mereka mengharap bisa menghasilkan lebih banyak. Dan sarangan ibu kepada anaknya, bagaimana cara susu itu boleh jadi lebih banyak ditambah dengan air. Padahal baru saja juga ada sebuah undang dan aturan dari Amirul Mukminin sebagai pemimpin, sebagai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, akan menghukumkan orang kalau ditahu ada penipuan atau membuat campuran air dengan susu. Jadi ibu itu menekan anaknya untuk campur air dengan susu dan jual. Kalau susu murni kan pasti tidak begitu banyak, tapi kalau dicampur dengan air pasti akan lebih banyak lagi. Berarti kan jual kita lebih berhasil. Tapi anaknya tidak mau. Tapi tetap ditekan sama ibu. Kata anaknya, ini kan namanya menipu. Dan saya tidak mau dengan nipu itu menjadi rezeki saya haram. Apa kata ibunya? Jangan takut pemimpin. Jangan takut khalifah. Jangan takut Umar bin Khattab. Dia tidak bakal tahu. Banyak orang yang jual. Banyak orang berusaha. Dia tidak akan mungkin ada kesempatan mau periksa kita semua. Apa kata anaknya? Ibu, kalau memang Umar bin Khattab tidak boleh tahu dan tidak bisa tahu, terus mana Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau memang Umar bin Khattab tidak boleh tahu, pasti Allah maha tahu. Dan yang membuat saya tidak mau laksanakan sebuah hal ini, karena saya takut kepada Allah, bukan takut kepada pemimpin. Ini yang perlu kita merubah sistem fikiran kita. Bukan hanya kita mempunyai mata terhadap pemimpin kita, tapi kita sendiri tidak melihat kekurangan kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada sebuah kata dan hikmah. Saya sarankan kalau boleh tuliskan dalam tulisan yang besar di rumah kita agar kita mengambil pelajaran. Man ishtaghala bi'uyubi nafsih ashghalathu an uyubin nas. Barang siapa yang sibuk memperbaiki aib dirinya sendiri, tidak akan ada waktu melihat aib orang lain. Jemaah sekalian, kita banyak punya kekurangan, banyak punya aib. Dan apa yang terjadi di negeri kita, demi Allah, demi Allah, demi Allah, itu semua atas berlaku maksiat dan dosa kita. Berapa banyak kita tinggalkan salat, berapa banyak kita tinggalkan puasa, berapa banyak kita jauh dari Al-Quran, berapa banyak hal-hal yang lain. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mendapatkan negeri yang makmur, negeri yang diridai Allah, negara yang senantiasa dirahmati Allah, begitu kita angkat tangan berdoa agar dijauhkan oleh Allah negeri kita dari bencana alam, dari gempa bumi, dari ketakutan, dan merubahkan menjadi aman, kaya dan makmur, harus kita kembali sendiri dulu kepada Allah. Harus bersegera taubatan nasuha, buka halaman baru. Dari segala sisi, segala ucapan kita, perbuatan kita, di rumah tangga kita maupun di luar rumah tangga kita. Jangan hanya orang-orang menjadi bertakwa hanya di masjid. Begitu dia keluar dari masjid sudah lupa Allah, seolah-olah Allah ada di masjid. Padahal kita belajari Allah di mana-mana.
Tapi bagaimana bisa membuntukkan? Bukan zat Allah di mana-mana, tapi harus kita belajari Allah menguasai kita di mana saja berada. Di mana kita berada, di tanah suci, di Indonesia, di Makkah, di Madinah, di mana saja berada, Allah selalu bersama kita. Ini membuat perasaan seperti ini, membuat kita orang-orang yang menghitungkan segala kata dan segala perbuatan. Semua terhitung, tidak mau berbuat sebuah kesalahan baru minta maaf, tidak. Orang mukmin bukan sifatnya seperti ini. Orang mukmin setiap dia bangun pagi, dia merasakan kenikmatan Allah dan dia membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi an-nusyur. Di doa yang lain, Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dhikrih. Alhamdulillah Allah mengizinkan ruhku kembali. Berarti ruhku kembali, berarti masih punya umur. Dan Allah izinkan untuk kita lagi beribadah, izinkan untuk kita lagi salat, diizinkan untuk lagi berjuang di dunia ini. Ini sebuah kenikmatan yang besar. Kalau kita bangun pagi dan kita merasa inilah kesempatan baru dari Allah. Jemaah sekalian, jangan sampai beberapa kesempatan yang diberikan oleh Allah kita tidak memanfaatkan, nanti tidak ada kesempatan lagi. Salah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita bangun pagi, masih bisa bernafas, Allah izinkan kita bisa punya umur, berarti dengan nikmat umur kita, kita mengisi apa yang diridai Allah. Jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita sia-sia terhadap kesempatan nikmat Allah. Nanti lama-lama kapan kita sadar, pas menghadapi kematian, disitulah kita memohon, ya Allah kasihlah aku kesempatan agar berbaik kita menjadi lebih baik. Kata Allah, kesempatan sudah habis. Jemaah sekalian, saya harap segala kesempatan kita menggunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai kesempatan itu habis, nanti kita sendiri yang nyesal. Dan nanti kita sendiri akan menghadapi hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa semangat, dan rasa sungguh-sungguh, selalu saya sampaikan, tidak boleh kita putus asa. Tidak ada istilah ini urusan pemerintah kita. Semuanya menjadi pemimpin atas pimpinannya. Semuanya menjadi tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab di rumah tangga, tanggung jawab terhadap diri, tanggung jawab terhadap keluarga. Ini semuanya harus kita memberikan jawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah kuatkan kita semua menjadi orang yang terbaik di dunia dan di akhirat. Orang bekerja sudah diakui dirinya sebagai karyawan di kantor mana saja, tapi dia hanya rutinkan absennya, tapi tidak menjalankan kerjaannya. Itu hal-hal bukan dalam hal usaha. Dalam hal agama pun ada seperti ini. Orang-orang yang mendaftarkan nama kepada pemerintah, misal ada beberapa negara menaturkan masjidnya, ada imamnya, ada muazzinnya, gajinya dari pemerintah. Ada orang yang sudah mendaftarkan nama di pada pemerintahnya, tapi dia wakili orang lain, jadi imam atau jadi muazzin, terus dia ambil gajinya. Paling kasih seberapa lah, mungkin dikasih separuhnya atau dikasih berapa, yang penting sisanya dia ambil. Ini semuanya dengan cara seperti ini tidak dibolehkan. Berarti rizki yang macam ini menjadi haram bagi dia dan memberikan kepada anaknya pun jadi haram. Kenapa di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Itu disunnahkan dibaca sesudah salat subuh, memohon petunjuk dari Allah untuk membawa hari ini menjadi lebih baik. Ilmu bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat kita menjadi baik dalam segala urusan, mendapatkan rizki yang baik,
tidak disebut di hadis rizki halal. Apa beda rizqan halalan atau rizki baik? Bedanya rizqan halalan, kita berhati-hati sumber rizki itu harus halal, tapi belum tentu pengeluarannya halal. Tapi kalau kita bilang rizqan tayyiban, rizki yang baik, artinya masuknya halal, pengeluarannya pun halal. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kerjaan macam ini sangat tidak dibolehkan, rizkinya menjadi haram. Kalau bertugas atau yang bertanggungjawab sebagai bosnya atau pemerintahnya menaturkan kerjaan seperti ini, kalau ada laporan, ada ditahu, pasti akan kena hukuman atau dipecat dari kerjaannya. Oleh karena itu, jangan berlaku hal-hal yang pertama tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, apalagi ridha manusia.